Selamat siang. Di sini kami dan kami yaitu jaringan komputer. Di sini kami beranggotakan Nana Putriana dengan NIM C20 5520 1102. Maya Oktaviani dengan NIM C20 55 20 10 94. Akmal Winadi dengan NIM C20 55 20 10 79. Di sini saya sendiri Desta Wulandari dengan NIM C20 55 11 10. Di mana jaringan wireless dan wireless dalam media transmisi data, jaringan dibagi menjadi yaitu jaringan menggunakan kabel atau biasa disebut wirel, dan jaringan menggunakan kabel atau wireless. Jaringan kabel merupakan istilah yang merujuk pada media fisik berupa kabel yang digunakan sebagai penghubung untuk melakukan transmisi data. Yang biasanya adalah kabel berguna twist, bisa juga fiber optik. Di sini akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Kelebihan jaringan wired relatif murah, tingkat keamanan relatif tinggi, performa dan stabilitas jaringan, dan bandwidth yang lebih tinggi dan lancar. Reliabilitas memiliki kecepatan transmisi data yang tinggi. Kabel mudah diperoleh dengan harga yang relatif terjangkau. Kondisi jaringan yang menjadi lebih stabil. Kompatibel dengan banyak alat elektronik. Next. Sedangkan untuk kelemahan jaringan wire, kurang fleksibel jika ada ekspansi. Mobilitasnya yang kurang, wire LAN harus ditempatkan di tempat yang aman. Security pada wire LAN akan hilang pada saat kabel jaringan dipotong atau ditap. Instalasi yang cukup rumit dan cenderung repot, membutuhkan manajemen dan penyusunan kabel yang baik dan benar. Sulit untuk diaplikasikan pada sistem jaringan yang luas. Posisi dan letak kabel rentan terhadap gangguan. Next. Sedangkan untuk kelebihan jaringan wireless, bila digunakan kapan saja, kemampuan akses data pada jaringan wireless itu real time. Selama masih di area hotspot, proses pemasangan cepat, tidak perlu menggunakan kabel bila menjangkau tempat yang tidak mungkin dijangkau kabel. Pengurangan anggaran biaya jangkauan luas, kecepatan transfer data yang cenderung stabil, kompatibel hampir dengan berbagai jenis perangkat, seperti smartphone dan laptop, memungkinkan sebuah hardware bekerja dalam jaringan secara portable. Kekuatan sinyal masih bisa diperkuat dengan menggunakan alat bantu khusus seperti antena dan penguat sinyal. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya kelemahan jaringan wireless. Transmisi data 1-2 Mbps, sedangkan jika menggunakan kabel akan lebih cepat. Kemudian alatnya cukup mahal. Propagasi radio atau interferensi gelombang. Kapasitas jaringan terbatas. Kemudian keamanan data kurang terjamin. Setelah itu intermittent atau sinyal putus-putus. Instalasi dan pengembangannya yang biayanya cukup mahal. Kemudian sinyal sangat bergantung dengan kondisi cuaca. Kekuatan sinyal dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan penghalang seperti tembok. Medan media transmisi, kabel dan nirkabel. Medan yang tepat untuk menggunakan media transmisi kabel adalah medan yang memiliki banyak ruangan terpisah dan gedung atau bangunan bertingkat. Contohnya adalah sebuah kantor yang memiliki banyak ruangan karena telah menggunakan media transmisi nirkabel. Tidak cocok untuk suatu tempat yang memiliki banyak ruangan karena sinyal gelombang elektromagnetik dapat terganggu oleh banyaknya sekat atau dinding dan alat-alat yang memiliki gelombang elektromagnetik lainnya seperti televisi, lemari es, mikrofon, dan alat-alat lainnya yang dapat menghambat gelombang elektromagnetik. Untuk media transmisi nirkabel, medan yang cocok adalah medan yang tidak terlalu banyak ruang atau user.
Contohnya adalah sebuah kantor atau tempat kerja yang hanya memiliki satu lantai dan hanya menghubungkan beberapa perangkat di satu ruangan. Untuk medan seperti ini, transmisi nirkabel sangat cocok digunakan karena kemudahan untuk sharing data dalam lingkup kecil. Kemudian, manajemen jaringan saat terjadi kendala. Pertama, gangguan akibat kegagalan piranti, jaringan bisa bervariasi, mulai dari kegagalan NIC, LAN, card pada sebuah komputer, kegagalan switch pada beberapa komputer, hingga kegagalan berskala luas pada switch sentral yang menghubungkan jaringan server. Untuk kegagalan LAN card di salah satu komputer, solusinya adalah dengan menggantikan dengan network card cadangan. Untuk yang kedua, tidak bisa sharing data. Masalah tidak bisa sharing data cukup sering terjadi. Penyebabnya bisa karena sharing pada komputer masih dalam mode disable, sehingga harus diaktifkan dulu dengan membuka network, kemudian internet access. Pada bagian kanan bawah desktop, klik kanan pada gambar network, lalu klik Open Network dan Sharing Center. Pilih mode Turn on File and Print Sharing. Kemudian Set Cache. Yang ketiga, masalah hack pada komputer juga sering terjadi. Untuk menyelesaikannya, Anda hanya perlu menyalakan kembali komputer Anda. Penyebab dari masalah ini karena IP yang Anda gunakan sama dengan IP komputer lainnya, sehingga Anda harus mengganti dengan IP yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Manajemen jaringan saat terjadi kendala. Lanjut yang tadi, nomor 4, kegagalan kabel jaringan. Masalah ini umum ditemui akibat keputusan kabel jaringan yang bisa mempengaruhi kinerja sebuah komputer dalam jaringan. Putusnya kabel antara switch atau uplink cable sehingga berdampak pada masalah jaringan pada satu blok gedung. Ada juga kegagalan backbone cable sehingga berdampak pada sebagian besar komputer dalam jaringan LAN. Yang kelima adalah kerusakan pada kabel konektor jaringan kabel. Dan konektor merupakan media penghubung antara komputer satu dengan komputer lainnya, atau dengan peralatan yang lain yang digunakan untuk membentuk jaringan. Dapat terjadi apabila kerusakan dan gangguan karena tidak terpasangnya kabel UTP atau sejenisnya dengan konektor RJ45 dan sejenisnya. Selanjutnya yang keenam adalah gangguan pada hub atau switch. Hub atau switch adalah terminal atau pembagi sinyal data bagi kartu jaringan network card. Bila hub mengalami kerusakan, berarti seluruh jaringan juga tidak bisa berfungsi untuk berkomunikasi antar workstation atau komputer workstation dengan server. Kerusakan bisa dilihat pada lampu indikator power dan lampu indikator untuk masing-masing workstation. Bila ada lampu indikator workstation yang mati, tandanya komputer workstation sedang tidak aktif atau ada gangguan. Jika memang terjadi kerusakan pada hub dan sudah tidak bisa digunakan, maka solusinya harus diganti dengan yang baru atau memperbaikinya di tempat servis khusus. Next. Yang ketujuh, kegagalan server. Kegagalan sistem bisa terjadi karena adanya masalah pada DHCP server Anda sehingga silent tidak menerima IP address. Bisa juga karena adanya masalah dengan sistem directory service Anda hingga silent tidak bisa log on ke jaringan. Penyebab lainnya adalah adanya masalah dengan register nama pada sistem DNS Anda. Yang kedelapan adalah masalah pada koneksi jaringan. Masalah yang terdapat pada network connection terletak pada nomor IP, gateway, dan lainnya yang blank. Bisa juga dengan status jaringan terhubung dan masih bisa mengakses data jaringan via IPX atau SPX atau NetBIOS. Tetapi nomor IP tidak ada yang membuat akses internet mati.
Selanjutnya yang ke-9 adalah komputer tidak mendeteksi oleh komputer lain. Masalahnya ini sering terjadi diakibatkan alamat yang digunakan dan IP-nya yang kosong. Solusinya adalah dengan menggantikan IP address agar bisa terdeteksi komputer lain. Bisa juga dengan mengecek apakah komputer Anda bisa terhubung dengan komputer yang lain. Untuk melakukan cek koneksi, kita bisa menggunakan command prompt, lalu mengetiknya ping, masukkan alamat atau masukkan nomor IP address. Next. Sekian dari penjelasan kami tentang jaringan wire dan wireless. Terima kasih.